Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ada sebuah momen ketika bibirmu diam namun ruhmu membaca. Di balik kesunyian yang menutupi dunia, ada getaran halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya sedang mencari jalan pulang. Disinilah perjalanan kita dimulai, sebuah jelajah batin melalui Al-Fatihah yang tak diucapkan, namun terasa seakan berbisik dari dalam jiwa. Jika engkau merasakan panggilan lembut itu, jangan lewatkan setiap detik perjalanan ini. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bergabunglah dalam langkah-langkah ruhani yang semakin dalam dari waktu ke waktu. Mari kita masuki pintu yang hanya terbuka bagi hati yang benar-benar ingin mengenal Tuhannya, bukan dengan suara tetapi dengan kesadaran yang paling sunyi. Bab 1. Bisikan sunyi yang menghidupkan. Di antara keramaian dunia yang terus berlari, ada saat ketika hatimu tiba-tiba terdiam, seakan ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dari dalam keheningan itu, muncul sebuah bisikan lembut, bukan dari bibir, bukan dari tenggorokan, tetapi dari tempat terdalam yang selama ini jarang kau sentuh. Itulah saat ruh mulai membaca Al-Fatihah tanpa suara, tanpa gerak, namun justru jauh lebih nyata daripada apapun yang pernah kau lafazkan. Seakan ayat itu bukan datang dari dirimu, tetapi mendatangi dirimu, mengetuk pintu kesadaranmu dengan kehalusan yang membuatmu menunduk tanpa diperintah. Ketika ruh membaca, ia tidak terburu-buru. Ia mengalir seperti cahaya fajar yang meraba permukaan bumi. Lembut, bening, dan memanggilmu untuk berhenti sejenak merayakan keheningan. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa bukan lagi kalimat pembuka, tetapi sapaan halus yang membasuh luka-luka batin yang tidak pernah kau ungkapkan. Engkau merasakan sesuatu yang hangat di dada, sebuah kehadiran yang tidak bisa digambarkan. Namun engkau tahu bahwa kehadiran itu benar. Dan pada detik itulah engkau menyadari bahwa ruh memiliki cara tersendiri untuk kembali kepada Tuhannya, dan ayat suci adalah jalannya. Ada alasan mengapa pembacaan ruhani terasa begitu berbeda. Bibir hanya mampu mengucapkan kata, tetapi ruh mampu mengucapkan keadaan. Ketika ia membaca Al-Fatihah, yang bergerak bukan hanya suara, tetapi seluruh dirimu, rasa syukurmu, ketakutanmu, harapanmu, bahkan sisi-sisi dirimu yang selama ini berusaha kau sembunyikan. Semua itu hadir bersama ayat, seakan ruh sedang membuka lembar demi lembar rahasia batin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tidak lagi terdengar seperti ucapan syukur biasa. Ia menjadi pengakuan lembut bahwa hidupmu tidak pernah jauh dari pengawasan kasih sayang Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, engkau akan merasakan bahwa keheningan justru berbicara lebih banyak daripada suara. Ruh membaca dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh lidah, dengan ketundukan yang asli, dengan kerinduan yang tidak dibuat-buat, dan dengan rasa pulang yang begitu dalam hingga engkau nyaris tidak sanggup mengungkapkannya. Setiap hembusan perasaan yang muncul membuatmu mengerti bahwa hubungan antara manusia dan Tuhannya ternyata jauh lebih dekat daripada yang selama ini engkau sangka. Dan pada akhirnya engkau mulai memahami pelajaran halus yang disampaikan melalui bisikan itu. Bahwa ada doa yang tidak perlu suara, ada permohonan yang tidak perlu kata, dan ada cinta Tuhan yang hanya bisa disentuh oleh ruh yang sedang terjaga. Ketika bibirmu diam tetapi batinmu membaca, di sanalah letak ibadah yang paling murni. Sebuah ibadah yang tidak dipamerkan, tidak dipaksakan, namun tumbuh diam-diam seperti cahaya yang lahir dari dalam diri, memandumu kembali kepadanya. Bab 2. Ketika Al-Fatihah menjadi nafas ruh. Ada saat ketika engkau tidak lagi merasa sedang membaca, tetapi justru merasakan bahwa ayat-ayat itu mengalir dari dalam dirimu, seperti nafas yang tidak pernah berhenti. Di momen itu, Al-Fatihah bukan lagi rangkaian kata yang kau ucapkan, melainkan denyut halus yang menyatu dengan detak jantungmu. Ar-Rahmanir Rahim terasa seperti sentuhan lembut yang merangkul seluruh rasa letihmu, menyapu penat yang selama ini engkau simpan diam-diam. Engkau tidak sedang memaknai ayat itulah yang sedang memaknaimu, membentuk caramu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap helaan hidup. Ketika ruh mulai menafaskan ayat-ayat suci,
tubuhmu tetap diam, namun batinmu bergerak seakan sedang memasuki sebuah ketenangan purba yang pernah engkau miliki sebelum dunia memperkenalkanmu pada takut, ingin, dan gelisah. Di sana, Al-Fatihah tidak turun sebagai perintah, tetapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa jiwa manusia sebenarnya memiliki ritme sendiri yang terhubung lembut dengan rahmat Tuhan. Ritme itu kadang terpendam di balik sibuknya kehidupan, namun ia tidak pernah padam. Ia hanya menunggu engkau kembali mendengarkan. Dalam kedalaman rasa itu, engkau mulai menyadari bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi tentang ketergantungan paling murni yang dimiliki ruh kepada penciptanya. Engkau merasakan bahwa bantuan yang engkau minta bukan lagi sekadar untuk hari ini, tetapi untuk menyembuhkan bagian-bagian dirimu yang rapuh, yang terluka, yang terlalu lama kau abaikan. Ruh membaca ayat itu dengan penuh kepasrahan, dan entah bagaimana keikhlasan itu mengalir ke dalam kesadaranmu seperti air yang sangat tenang. Lalu tiba-tiba, tanpa engkau sadari, sebuah kedamaian menetes ke dalam batinmu. Bukan kedamaian yang muncul karena masalah selesai, tetapi kedamaian yang hadir karena engkau kembali mengenali rumahmu. Tempat ruh merasa aman, yaitu ketika ia bersandar pada Tuhan tanpa syarat. Seolah setiap bait Al-Fatihah sedang menenangkan badai yang kau bawa dalam sunyi, membuatmu mampu merasakan lagi betapa ringan hidup ketika engkau tahu kepada siapa hendak kembali. Dan ketika seluruh ayat itu menyatu dengan nafasmu, engkau akhirnya memahami sesuatu yang jarang disadari banyak orang, bahwa membaca Al-Fatihah bukan hanya ibadah, tetapi juga cara Tuhan mengatur ulang hatimu, mengembalikanmu ke keadaan paling jernih, paling lembut, dan paling dekat dengannya. Pada saat ruhmu yang membaca, bukan bibirmu, engkau merasakan bahwa hidup ternyata selalu memiliki ruang untuk disembuhkan, selama engkau masih mau mendengarkan ayat yang bernafas di dalam dirimu. Bab 3. Cahaya yang menyapa dari dalam kesadaran. Ada momen ketika engkau membaca Al-Fatihah, lalu tiba-tiba muncul sebuah cahaya halus di dalam dirimu. Bukan cahaya yang terlihat mata, tetapi cahaya yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang sedang lembut. Cahaya ini bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia seperti muncul dari pusat kesadaranmu sendiri, seolah sudah lama tinggal di sana, menunggu engkau berhenti sejenak untuk menyadarinya. Ketika Alhamdulillahirrabbilalamin muncul dari kedalaman batin, kau merasakan bahwa cahaya itu bukan sekadar penerangan, melainkan sebuah sapaan, panggilan halus dari Tuhan yang menyentuh ruhmu tanpa suara. Cahaya ini hadir dengan cara yang tidak pernah tergesa. Ia merambat pelan, membuka pintu-pintu kecil dalam hatimu yang selama ini tertutup oleh kegelisahan dan tuntutan dunia. Setiap ayat yang terlintas dalam batinmu seolah menyinari bagian-bagian diri yang pernah terluka, namun engkau sembunyikan begitu dalam hingga kau sendiri melupakannya. Dengan lembut, cahaya itu membisikkan bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari luar, melainkan dari kesediaanmu untuk kembali mengenal dirimu sebagai makhluk yang dicintai, dibimbing, dan tidak pernah ditinggalkan. Dalam keheningan ini, engkau menyadari bahwa makna ayat tidak hanya turun ke pikiran, tetapi menuju langsung ke inti dirimu. Ar-Rahmanir-Rahim terasa seperti pelukan yang tidak terlihat, namun begitu nyata, memulihkan kekuatan batin yang sempat rapuh. Cahaya ini membuatmu memahami bahwa rahmat Tuhan bukan sekadar konsep, melainkan energi yang benar-benar bekerja dalam dirimu, menghangatkan, menenangkan, dan membuatmu merasa utuh kembali. Engkau merasakan bahwa segala keresahan yang menumpuk perlahan mulai mencair, seperti es yang luluh oleh sinar pagi. Dan pada saat cahaya itu semakin jelas, engkau seperti diarahkan untuk melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah kau perhatikan. Bahwa kedekatan dengan Tuhan bukanlah perkara hafalan atau ritual semata, tetapi perkara hadir. Hadir dengan hati yang terbuka. Hadir dengan ruh yang tidak sibuk melawan dunia. Dan ketika engkau hadir sepenuhnya, ayat-ayat Al-Fatihah tidak lagi terasa seperti bacaan, melainkan sebagai dialog halus yang berlangsung antara jiwamu dan Sang Maha Lembut. Di akhir kesadaran ini,
engkau mulai memahami bahwa cahaya yang muncul itu bukan hanya penerang batin, tetapi juga undangan. Undangan untuk masuk lebih dalam, untuk mengenali yang selama ini tidak terlihat, dan untuk merasakan kembali bahwa Tuhan selalu berada sedekat cahaya yang muncul ketika ruhmu membaca tanpa suara. Dan di titik itu, engkau pun mengerti bahwa ada sisi dirimu yang hanya dapat dibangunkan oleh ayat-ayat yang dibaca oleh ruh, bukan bibir. Bab 4, ketika tubuh diam, namun ruh melangkah. Ada saat ketika engkau duduk dalam keheningan, tanpa gerakan, tanpa niat membaca apapun, namun tiba-tiba ayat Al-Fatihah muncul dalam kesadaranmu, bagaikan gelombang yang datang tanpa suara. Tubuhmu tetap diam seperti batu di tepi sungai, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang bergerak begitu lembut, begitu pasti, seakan sedang menapaki jalan yang tidak terlihat. Gerakan ini tidak berasal dari otot, tidak dari pikiran, melainkan dari ruh yang sedang memimpin perjalanan batinmu. Ia berjalan dengan tenang, membawa ayat-ayat suci sebagai cahaya yang menuntunnya pulang. Saat ruh mulai melangkah, engkau merasakan perubahan halus yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Ada rasa dingin yang tiba-tiba menjadi hangat. Ada rasa hampa yang perlahan terisi. Ada ruang batin yang dulu gelap kini terasa seperti disinari dari dalam. Ketika ayat Maliki Yaumiddin muncul tanpa kau undang, engkau merasa seakan ruhmu sedang berdiri di hadapan sesuatu yang sangat agung. Sesuatu yang membuatmu menunduk meski tubuhmu tidak bergerak. Inilah saat ketika ruh mengenali Tuhannya, sementara dirimu hanya menjadi saksi yang takjub. Di tengah perjalanan halus itu, engkau mulai memahami bahwa tidak semua gerakan perlu terlihat. Ada gerakan yang terjadi dalam sunyi, tapi mengubah seluruh arah kehidupanmu. Ketika ruh membaca tanpa suara, ia sebenarnya sedang mengatur ulang cara engkau memandang dunia. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan pada apa yang tampak, tetapi pada apa yang mengalir dalam batin. Engkau merasakan bahwa ketakutan yang dulu mengikatmu perlahan mengendur. Seakan ayat-ayat itu sedang melepas simpul-simpul yang membuat jiwamu berat berjalan. Lalu muncullah sebuah kedamaian yang sangat lembut. Kedamaian yang sering dicari manusia namun jarang ditemukan. Bukan kedamaian dari situasi luar, tetapi kedamaian yang muncul karena ruhmu sedang berjalan menuju cahaya, sementara dunia tidak lagi mampu mengganggu langkahnya. Ketika ihdinas syiratal mustaqim terbisik dari kedalaman batin, engkau merasakan sebuah dorongan halus untuk kembali lurus, kembali jujur dengan dirimu sendiri. Kembali mengenali bahwa hidup ini memiliki arah dan arah itu selalu membawa pulang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, engkau menyadari bahwa keheningan luar tidak pernah berarti tanpa gerakan dalam. Tubuhmu boleh diam, tetapi ruhmu bisa saja sedang melakukan perjalanan panjang menuju makna yang selama ini kau lupakan. Dalam diam itulah Al-Fatihah bekerja, menuntun, membimbing, dan menuntun kembali. Dan ketika ruhmu yang melangkah, bukan egomu, engkau perlahan mengerti bahwa setiap ayat yang muncul tanpa suara adalah tanda bahwa Tuhan sedang memanggilmu dengan cara yang paling halus, namun paling kuat. Bab 5, ketika ayat menjawab tanpa kata. Ada saat ketika engkau membaca Al-Fatihah dalam batin, lalu tiba-tiba merasakan seolah sesuatu di dalam dirimu sedang menjawab. Tanpa suara, tanpa bentuk kata, namun begitu jelas hingga engkau tidak mungkin mengabaikannya. Jawaban itu bukan berasal dari pikiran, bukan dari logika, dan bukan dari ingatan. Ia muncul dari tempat yang lebih dalam, tempat yang selama ini hanya disapa ketika ruh sedang terjaga. Ketika ihdinas syiratal mustaqim naik dari kedalaman batin, engkau merasakan bukan hanya permohonan, tetapi respon, sebuah arah yang entah bagaimana engkau pahami tanpa perlu dijelaskan. Di dalam keheningan itu, engkau mulai menyadari bahwa Al-Fatihah bukan sekadar doa yang naik ke langit, tetapi juga jalan bagi rahmat turun ke hatimu. Perkataan tidak dibutuhkan karena ruh berbicara dengan rasa, bukan dengan suara. Saat engkau memohon bimbingan, batinmu merasakan ketenangan yang tiba-tiba mengalir. Seakan ada tangan halus yang mengusap pusat keresahanmu. Ketika Ar-Rahmanir Rahim terlintas tanpa paksa,
engkau merasakan sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang membuatmu merasa tidak lagi sendirian menghadapi hidup. Dalam keadaan itu, engkau akan mendapati bahwa jawaban Tuhan tidak selalu berupa kata-kata yang dapat didengar. Ada jawaban yang berupa dorongan lembut untuk meninggalkan sesuatu yang merugikan batinmu. Ada jawaban yang berupa keberanian mendadak atau ketenangan yang muncul begitu alami seakan engkau telah lama menunggunya. Bahkan ada jawaban yang hadir sebagai kesadaran baru tentang kesalahan yang perlu diperbaiki atau kebaikan yang perlu dikerjakan. Semua itu bekerja dalam diam, namun efeknya nyata dalam langkah hidupmu. Ketika ruh membaca ayat tanpa suara, engkau merasakan hubungan yang sangat halus namun sangat kuat. Seakan engkau tidak sedang berbicara kepada Tuhan dari jauh, tetapi sedang berbicara dari kedekatan yang tidak bisa diukur. Kedekatan yang membuatmu merasa diterima, dipahami, dan dipeluk tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Inilah sebab mengapa sebagian orang menangis bukan karena sedih, tetapi karena merasakan kedalaman cinta ilahi yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia dan kesibukan pikiran. Dan pada akhirnya, engkau mengerti bahwa dialog antara hamba dan Tuhannya tidak selalu membutuhkan lafaz. Kadang ia terjadi dalam jeda antara dua helaan nafas, dalam hening sejenak di antara kesibukan, atau dalam getaran lembut yang tiba-tiba memenuhi batinmu. Di sanalah rohmu mengerti bahwa ayat tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menjawab. Dan engkau pun memahami bahwa Tuhan lebih dekat daripada segala kata yang tidak sempat engkau ucapkan. Bab 6. Ruang sunyi yang mengajar tanpa suara. Ada saat ketika engkau memasuki keheningan tertentu, keheningan yang bukan sekadar tidak ada suara, tetapi keheningan yang terasa hidup, lembut, dan seakan memiliki kesadarannya sendiri. Di dalam ruang sunyi itu, Al-Fatihah tidak lagi terdengar sebagai bacaan, melainkan sebagai aliran rasa yang bergerak dari dalam dirimu. Ruhmu membaca tanpa perlu bibir bergerak, dan pada saat itu engkau merasakan sesuatu yang tidak bisa kau ajarkan kepada dirimu sendiri. Sebuah pemahaman yang datang bukan dari belajar, tetapi dari disentuh. Ar-Rahmanir Rahim terasa seperti bisikan lembut yang mengusap luka-luka batin yang bahkan tidak kau sadari sedang kau bawa. Ruang sunyi ini bukan tempat yang dapat kau paksa untuk hadir. Ia datang sendiri ketika hati mulai mengendur, ketika pikiran berhenti melawan, dan ketika ruh memanggilmu kembali pada inti terdalam yang sering kau abaikan. Di dalam ruang itu, ayat Alhamdulillahirrabbilalamin tidak hanya menjadi ungkapan syukur, tetapi menjadi cermin yang memperlihatkan betapa banyak hal yang telah engkau terima, tanpa pernah benar-benar kau renungkan. Dan perlahan-lahan, ruang sunyi itu mulai mengajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh dunia. Seni untuk hadir sepenuhnya, dengan lembut, tanpa terburu-buru. Saat engkau berada di dalamnya, engkau merasakan perubahan yang sangat lembut, namun begitu kuat. Keramaian batin yang biasanya memenuhi kepalamu mulai mereda sedikit demi sedikit. Bayangan masa lalu menjadi lebih ringan, kekhawatiran masa depan tidak lagi mencengkeram sekuat sebelumnya. Di dalam ruang sunyi itu, ayat-ayat yang dibaca ruh terasa seperti tangan halus yang menata ulang isi hatimu. Engkau tidak sedang mencari jawaban, namun jawaban datang perlahan dengan ketenangan yang tidak dapat diciptakan oleh pikiran sendiri. Ruang sunyi ini adalah tempat di mana Tuhan mendekat tanpa suara. Di sana, engkau merasakan cinta yang tidak perlu penjelasan, pengampunan yang tidak meminta syarat, dan petunjuk yang tidak membutuhkan kata-kata. Engkau mulai memahami bahwa pengetahuan sejati tidak selalu turun sebagai kalimat, tetapi bisa hadir sebagai kejernihan, sebagai keteguhan, sebagai cahaya yang membuatmu melihat dirimu sendiri dengan lebih jujur, lebih lembut, lebih apa adanya. Saat ruh membaca Al-Fatihah, ruang sunyi itu membuka pintu-pintunya, membiarkanmu masuk jauh lebih dalam dari sekadar pemahaman intelektual. Dan akhirnya, ketika engkau keluar dari ruang sunyi itu, engkau merasa bukan sekadar tenang, engkau merasa berubah. Ada bagian dalam dirimu yang menjadi lebih lapang, lebih lembut, dan lebih siap menerima takdir dengan hati yang tidak lagi memberontak. Engkau menyadari bahwa ruang sunyi itu bukan sekadar tempat batin, tetapi salah satu bentuk kasih Tuhan yang paling halus. Tempat Ia mendidik ruhmu tanpa mengucapkan apapun. Dan engkau pun mengerti bahwa keheningan bukan kosong.
keheningan adalah kelas, dan Al-Fatihah adalah gurunya. Bab 7. Jejak cahaya yang mengikuti setiap ayat. Ada momen ketika ruhmu membaca Al-Fatihah tanpa suara, dan engkau mulai merasakan seolah ada garis-garis cahaya halus yang mengikuti setiap ayat yang terlintas di dalam kesadaranmu. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati, lembut, hangat, dan seolah menuntunmu menuju sesuatu yang tidak pernah kau tahu sedang menunggumu. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menggema di dalam ruang batinmu, cahaya itu seperti mulai membentuk arah, membentang ke depan, seakan berkata bahwa engkau tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Cahaya ini tidak datang sebagai kilatan yang memukau, melainkan sebagai bisikan yang menenangkan. Ia hadir seperti seseorang yang menaruh tangan di pundakmu, lembut, meyakinkan, tanpa perlu suara. Ketika ruh membaca ayat permohonan petunjuk, ihdinas syiratal mustaqim, engkau merasakan cahaya itu bergerak dari dalam dada, mengalir menuju pikiran, menghapus kabut-kabut halus yang selama ini membuat langkahmu terasa ragu. Inilah cahaya yang tidak memaksa, namun menunjukkan arah. Cahaya yang tidak mengikat, namun mengantar. Cahaya yang tidak menuntut, tetapi menunggu engkau siap untuk melihat. Dalam keheningan batin itu, engkau mulai mengenali bahwa cahaya Tuhan tidak selalu datang sebagai mukjizat besar. Seringkali ia hadir sebagai kejernihan kecil yang membuatmu mengambil satu langkah dengan lebih mantap. Rasa takutmu sedikit demi sedikit meluruh, dan engkau menyadari bahwa banyak beban yang kau pikul selama ini hanyalah kabut yang menghalangi cahaya yang sudah ada sejak awal. Ruhmu, ketika membaca Al-Fatihah dalam diam, sedang menggeser kabut itu, perlahan namun pasti. Ada saat ketika cahaya itu menyentuh sisi terdalam dirimu, bagian yang biasanya kau sembunyikan dari orang lain, bahkan dari dirimu sendiri. Luka-luka lama yang masih bernafas, ketakutan yang tidak sempat kau akui, dan kelelahan yang tidak pernah kau ungkapkan. Semuanya seperti ditatap oleh cahaya itu dengan penuh kasih, tanpa menghakimi. Di momen ini, engkau mengerti bahwa cahaya Tuhan bukan hanya untuk menerangi jalan di depan, tetapi juga untuk merawat ruang-ruang gelap dalam dirimu, yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh ketenangan. Dan ketika engkau keluar dari momen itu, engkau merasakan sesuatu yang berbeda. Langkahmu lebih tenang, hatimu lebih lapang, dan pikiranmu lebih jernih. Cahaya itu seakan tetap mengikuti dari kejauhan, tidak hilang, hanya menunggu kapan engkau ingin kembali menyadarinya. Ruhmu yang membaca Al-Fatihah tanpa bibir telah membangunkan kehadiran cahaya yang sejak awal sudah dititipkan Tuhan kepadamu. Engkau mungkin melupakannya, tetapi cahaya itu tidak pernah berhenti menjagamu. Bab 8. Ketika hati menjadi taman tempat ayat-ayat bersemayam. Ada saat ketika ruhmu membaca Al-Fatihah tanpa suara, dan perlahan-lahan engkau mulai merasakan bahwa hatimu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih luas dari yang pernah kau bayangkan. Ia menjadi seperti taman yang sunyi, penuh embun, tempat setiap ayat turun dan berdiam dengan kelembutan yang menggetarkan. Di taman batin itu, Bismillahirrahmanirrahim, bukan lagi sekadar pembuka, melainkan seperti angin sejuk yang menyapu permukaan daun-daun kesadaran. Ayat itu menyentuhmu dengan cara yang tidak dapat ditangkap oleh logika, hanya rasa yang bisa memahaminya, dan rasa itu tumbuh seperti tunas baru setiap kali ruhmu mengulanginya. Seiring ayat-ayat itu bersemayam, engkau mulai menyadari bahwa hatimu tidak sekeras yang kau kira. Ia hanya tertutup oleh debu dunia, oleh suara yang terlalu bising, oleh kesibukan yang tidak pernah berhenti. Namun ketika ruhmu membaca Ar-Rahmanir-Rahim, taman itu kembali bening, seakan kehidupan yang pernah layu di dalamnya menemukan airnya kembali. Ayat itu seperti hujan lembut yang menghidupkan kembali daun-daun kering yang hampir gugur. Engkau mulai merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah pergi, hanya menunggu waktu untuk kembali engkau izinkan menyentuh sudut-sudut batinmu. Di antara keheningan batin itu, engkau melihat betapa banyak hal yang selama ini tidak pernah kau syukuri. Ketika ayat Maliki Yaumiddin hadir di dalam hatimu, engkau merasakan sebuah ketundukan yang tidak memaksa,
tetapi memeluk. Taman itu seakan berubah menjadi tempat engkau bercermin, tempat di mana engkau melihat bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, tempatnya, dan tempat untuk kembali. Di sana engkau memahami bahwa ada kekuasaan yang menjaga, ada tangan yang menuntun, dan ada kebijaksanaan yang selalu mengatur walaupun engkau tidak menyadarinya. Taman itu semakin hidup ketika ruhmu membaca ayat permohonan agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas syirathal mustaqim menjadi seperti mata air kecil yang jernih, mengalir pelan melalui setiap lekuk hati yang dulu retak. Setiap tetesnya membawa ketenangan yang berbeda, sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak sekadar mendengarkan, tetapi merawat. Engkau melihat bahwa jalan yang lurus bukan hanya arah lahiriah, ia adalah keadaan batin yang tenang, jernih, dan siap menyerahkan diri kepada bimbingan yang lebih tinggi. Dan ketika ayat-ayat itu selesai berdiam sejenak di taman hatimu, engkau merasakan sesuatu yang tidak kau rasakan sebelumnya. Kedamaian yang bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Taman itu tetap ada, meski engkau melanjutkan langkah-langkahmu dalam kehidupan. Ruhmu telah menanamkan benih baru di sana, melalui Al-Fatihah yang dibaca dalam diam. Engkau berjalan kembali ke dunia, namun kini dengan hati yang lebih rimbun, lebih sejuk, dan lebih siap menerima apapun yang datang. Karena engkau tahu, ayat-ayat itu masih bersemayam, menjaga taman batinmu dengan cahaya yang tidak pernah padam. Bab 9. Saat nafas menjadi tasbih yang tidak terucap. Ada saat ketika ruhmu membaca Al-Fatihah tanpa suara, dan engkau mulai menyadari bahwa napasmu sendiri berubah menjadi semacam tasbih yang berjalan tanpa putus. Setiap hembusan seolah membawa rasa syukur yang tidak pernah kau ucapkan. Setiap tarikan seakan mengangkat beban yang selama ini kau pikul tanpa tahu caranya melepaskan. Dalam keheningan itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin hadir bukan sebagai ucapan, tetapi sebagai denyut yang mengalir di dalam tubuhmu, begitu halus hingga engkau baru menyadarinya setelah lama tenggelam dalam kediaman batin. Saat engkau membiarkan napasmu jatuh secara alami, engkau merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh pikiran. Ada kesadaran lembut bahwa hidup ini terus berputar, bukan karena engkau menahannya, tetapi karena ada yang maha mengatur. Di detik itu, Ar-Rahmanir Rahim terasa seperti pelukan yang membalut seluruh perjalananmu. Penuh rahmat di masa lalu, penuh kasih di masa yang akan datang. Engkau mengerti bahwa rahmatnya bukan hanya pemberian yang tampak, tetapi juga udara yang masuk tanpa permisi dan keluar tanpa pamit. Dalam momen itu engkau mulai memahami bahwa napas tidak lagi sekadar kebutuhan fisik, melainkan sebuah ayunan halus yang selaras dengan bacaan ruhani. Ketika ruhmu melewati ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau merasakan napasmu bergerak seperti seseorang yang sedang bersandar pada sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata. Engkau merasa ditopang, dikuatkan, dan diarahkan. Walaupun tidak ada bisikan, tidak ada tanda, tidak ada suara. Semua datang melalui ritme napas, ritme yang selama ini tidak pernah engkau dengarkan. Lalu engkau merasakan betapa rapuhnya manusia, namun pada saat yang sama betapa dekatnya Tuhan kepada kerapuhan itu. Ketika ruh membaca Ihdinas syirathal mustaqim, napasmu menjadi lebih dalam, seolah tubuhmu sedang menyerahkan seluruh kebingungan kepada Yang Maha Menuntun. Tidak ada permohonan yang lebih jujur selain napas yang datang dari hati yang sedang mencari arah. Di titik itu, engkau menyadari bahwa petunjuk tidak selalu hadir sebagai jawaban. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang membuatmu mampu melangkah satu langkah lagi tanpa takut tersesat. Dan ketika ruh menyelesaikan seluruh ayat itu, napasmu kembali menjadi saksi bisu dari perjalanan batin yang tidak terlihat oleh mata siapapun. Engkau merasakan kehangatan yang menetap, seolah ada sesuatu yang baru saja diperbaiki di dalam dirimu. Napasmu terasa lebih ringan, lebih lapang, lebih penuh makna. Engkau mengerti bahwa saat ruh membaca Al-Fatihah tanpa bibir, Tuhan sedang mengajarkan bahwa zikir terbesar bukan selalu suara yang terdengar, melainkan napas yang terus keluar masuk, membawa namanya bahkan ketika engkau tidak menyadari. Inilah tasbih yang tidak terucap, namun tidak pernah berhenti. Bab 10. Pintu tak terlihat yang terbuka.
Saat ayat terakhir turun ke dalam diri. Ada saat ketika ruhmu membaca Al-Fatihah tanpa suara, dan engkau menyadari bahwa setiap ayat yang mengalir dalam batinmu, seperti kunci yang memutar perlahan sesuatu di kedalaman jiwamu. Ketika ayat terakhir terucap dalam keheningan ruhani, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, engkau merasakan seolah sebuah pintu yang telah lama tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bukan pintu yang terlihat oleh mata, tetapi pintu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sedang pulang ke dalam dirinya sendiri. Pintu itu membuka ke wilayah yang selama ini engkau rindukan, namun tidak pernah tahu cara mencapainya. Ruang kedekatan yang tidak membutuhkan kata-kata. Saat pintu itu terbuka, angin lembut yang tidak berasal dari dunia ini seperti menyentuh sisi terdalam dalam dirimu. Engkau merasakan sebuah kedamaian yang tidak datang karena keadaan hidup membaik, tetapi karena dirimu sendiri menjadi lebih utuh. Inilah momen di mana engkau menyadari betapa panjangnya perjalanan ruhani yang telah kau lalui tanpa engkau sadari. Ayat terakhir itu membawa ketegasan yang lembut, seolah mengatakan bahwa engkau adalah jiwa yang selalu dijaga, sekalipun engkau sering merasa tersesat. Tidak ada kemarahan Tuhan di sini, hanya bimbingan yang sabar, lembut, dan penuh hikmah. Engkau mulai melihat bahwa seluruh bacaan dalam diam yang dilakukan ruhmu bukan sekadar rangkaian ayat, tetapi perjalanan pulang menuju kesadaran tertinggi. Ketika Al-Fatihah dibaca oleh lidah, ia menggerakkan suara. Ketika dibaca oleh pikiran, ia menggerakkan pemahaman. Tetapi ketika dibaca oleh ruh, ia menggerakkan pintu batin yang tidak dapat disentuh oleh apapun selain bimbingan ilahi. Di titik ini, engkau mulai mengerti bahwa setiap ayat adalah langkah, setiap rasa adalah petunjuk, dan setiap hembusan lembut itu adalah undangan agar engkau kembali mengenal siapa dirimu di mata Tuhan. Di balik pintu itu, engkau tidak menemukan cahaya yang menyilaukan, tidak menemukan suara gaib, tidak ada tanda-tanda dramatis, melainkan hanya sebuah ketenangan yang begitu dalam, begitu bening, hingga engkau hampir tidak sanggup menjelaskannya. Ketenangan itu membuatmu melihat hidup dengan cara yang baru. Kekhawatiranmu mereda bukan karena masalah hilang, tetapi karena engkau merasakan kekuatan yang tidak berasal dari dirimu sendiri. Pintu itu membawamu pada keheningan yang mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat daripada letihmu, lebih lembut daripada lukamu, dan lebih sabar daripada panjangnya perjalananmu. Dan ketika engkau kembali dari momen itu ke dunia yang penuh suara, engkau membawa sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa nyata. Sebuah kedewasaan ruhani yang lahir dari pertemuan dengan ayat-ayat yang turun ke dalam dirimu, bukan ke telingamu. Engkau memahami sekarang bahwa Al-Fatihah bukan hanya pembuka kitab, tetapi pembuka pintu hati, pembuka ruang tak terlihat, pembuka jalan pulang bagi jiwa yang lelah. Saat ruhmu membaca tanpa bibir, engkau telah melewati perjalanan yang tidak disadari oleh siapapun, namun dirasakan seluruh dirimu. Inilah pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang bersedia mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan ruh. Dan kini, setelah melewati ayat-ayat yang turun ke dalam batinmu, engkau berdiri di ambang pintu yang tidak terlihat, ditemani ketenangan yang mungkin belum pernah kau rasakan sebelumnya. Perjalanan ini belum selesai, ia baru saja dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan membawa kita lebih dekat kepada cahaya yang selama ini menunggu dalam diam. Jika engkau merasakan getar yang sulit dijelaskan itu, tetaplah bersama kami. Tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan, bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari arah, dan pastikan engkau telah subscribe agar tidak tertinggal dalam perjalanan ruhani berikutnya. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya, di mana keheningan kembali berbicara dan ruh kembali membaca tanpa suara.